social ya, social entrepreneur atau social enterprise ya. Beda ya. Kalau entrepreneur itu berarti kewirausahaannya, kalau enterprise adalah perusahaan. Tapi sosialnya sama. Oke, kita lihat saja, kita bahas mulai pertama tentang apa itu social entrepreneur atau social enterprise, sorry. Ya, yang pertama tentang social enterprise ya. Social enterprise adalah organisasi yang menerapkan strategi komersial. Jadi sama ya, setiap organisasi perusahaan ya, pasti akan mencari keuntungan komersial ya. Tetapi tidak semata mencari keuntungan sosial, finansial, melainkan juga sosial. Ini bedanya. Ya, jadi organisasi yang meskipun dia dikelola secara komersial ya, untuk mencari keuntungan secara maksimal, keuntungan finansial, tetapi juga mempunyai dampak sosial yang baik bagi masyarakat di sekeliling bisnis tersebut, ya, atau masyarakat yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Nah, itu definisi yang pertama. Ada definisi yang lain dari Komisi Eropa, ini adalah usaha sosial adalah usaha dengan misi sosial, ya, yang menggunakan semangat dan strategi kewirausahaan untuk mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat. Nah, tapi tambahi tidak mencari keuntungan bagi pemegang saham sendiri. Ya, ini bedanya di sini. Ya, jadi kalau menurut Komisi Eropa ini enterprise sosial atau social enterprise ini adalah satu organisasi yang dikelola oleh sebuah yayasan, boleh dikatakan begitu, yang mencari keuntungan untuk anggotanya, tapi tidak untuk yayasannya. Nah, ini agak berbeda ya. Mungkin agak sulit, waduh, mendirikan perusahaan kok tidak untung. Ini memang agak sulit ya. Saya juga lebih senang menggunakan definisi yang pertama tadi ya. Jadi organisasi perusahaan yang menerapkan strategi komersial untuk memaksimalkan kesejahteraan finansial dan sosial kemasyarakatan. Intinya adalah bahwa tidak semata mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan keuntungan kepada masyarakat sekeliling. Ya. Oke. Nah, bagaimanakah posisi antara perusahaan sosial dengan entrepreneur sosial? Itu ada di dalam gambar ini ya. Jadi kalau social enterprise, business with two goals, yang pertama adalah untuk mendapatkan masyarakat sosial ya, dan lingkungannya, dan juga memaksimalkan pendapatan. Yang kedua, social entrepreneur adalah seseorang yang meng-create, ya, seseorang yang mempunyai inovasi untuk menyelesaikan isu-isu atau persoalan-persoalan sosial dengan mengelola atau menciptakan suatu bisnis. Ya. Nah, kemudian ada lagi istilah social finance atau impact investing, yaitu yang melibatkan tentang pendanaan, ya, bagaimana untuk mendeliver ya, keuntungan itu bukan hanya untuk dirinya atau satu perusahaan, tetapi juga untuk komunitas masyarakat yang terlibat. Nah, intinya seperti itu. Oke, ini adalah satu video bagaimanakah social enterprise itu penting. Kita lihat. Hello and welcome to the latest episode of Business Planet from Brussels, and so to social enterprise. In other words, innovative entrepreneurial answers to societal challenges. It's fast becoming a real new business model in Europe today. Like, what does social enterprise mean in Europe today? Social aujourd'hui en Europe.
Social entrepreneurship is a movement that's growing around the world. In Europe, it represents about 5% of the working population. What's more interesting is that it's causing traditional enterprises to rethink the way it does business. And those companies are present in a variety of sectors. Let's take a closer look. This cyclist is working for a social enterprise in Brussels. Each month on his rounds, he collects about 1.5 tons of used coffee grounds from restaurants. This recovered waste then serves as a fertilizer in the production of mushrooms. Once production is complete, the coffee grounds are again reused as fertilizer, this time by farmers. The company produces monthly 300 to 400 kilos of fresh organic mushrooms, which are then sold in markets. They also make kits for growing mushrooms at home. Another interesting aspect of the project is that it creates local jobs for low-skilled staff who might otherwise have difficulty finding a job. Ça m'a apporté le sens. The projects give me a sense of responsibility, a lot of confidence in myself. Now I'm able to approach people with confidence. Launched 18 months ago, the company now employs 6 people and plans to diversify its product range. From the basis of the fungus, we can produce insulation panels, for example. And with the coffee grounds, there are also different possibilities, such as making soap. So there are many opportunities, but the main idea is to come up with a dynamic new entrepreneurial model. Our goal is to help other social entrepreneurs to start their own mushroom production at different locations. In Brussels, around 5,000 tons of used coffee grounds are produced every year, giving us the potential to grow 1,000 tons of local mushrooms. This social enterprise model, particularly in terms of the circular economy, is extremely promising. So Loic, Martin raised over 10,000 euros thanks to crowdfunding. Does that mean the crowdfunding system is particularly suitable for social enterprise? Yes, I think it does. More people want to give meaning to their money and their work, and crowdfunding is one way because it allows them to directly support these social enterprises. Well, you're here, Loic, and Martin's a good example too. Social enterprise is possible, and it seems to work. Yes, and I'll tell you something else. There are more resources in various European countries that will help and support you. Thank you, Loic. There's more information on our webpage. See you on the next episode. Ya, itu tadi adalah satu gambaran bagaimanakah sebuah perusahaan yang masuk di dalam social enterprise, yaitu tadi adalah sebuah perusahaan jamur, ya, budidaya jamur yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau kafe-kafe atau warung kopi, ya, di mana ampas-ampas kopi yang dari warung-warung kopi tersebut akan dikumpulkan oleh petani budidaya jamur sebagai media untuk membudidayakan jamur. Ya, tentunya dalam hal ini semuanya harus ada kesepakatan, jadi tidak kemudian jalan sendiri. Mana mungkin kafe-kafe tersebut mau mengumpulkan, ya biasanya ya dibuang atau dipakai sendiri. Pastilah ada sesuatu perhitungan, mungkin juga ada biaya yang dibayarkan untuk setiap ampas kopi itu, meskipun tidak besar, ya. Jadi sisi lain juga ada kesepakatan bahwa kafe-kafe tersebut akan mengumpulkan ampas kopinya. Kemudian dari petani atau dari perusahaan jamur tersebut akan ada orang yang kemudian mengumpulkan, ya. Dan bukan sampai di sini saja, jamur-jamur yang diproduksi juga bisa saja kemudian akan dimasukkan ke dalam toko-toko atau rumah makan atau warung kopi tersebut. Kita tahu juga bahwa jamur juga bisa diolah menjadi masakan, ya. Jadi itu salah satu contoh dari social enterprise. Bisa saja orang akan menyuruh, ya. Pekerjaan ini juga membuka peluang bagi para penganggur, ya. Orang yang tidak punya kerjaan untuk mempunyai pekerjaan, yaitu menjadi pengumpul ampas kopi tersebut. Ya, bisa saja itu namanya
social enterprise itu akan melibatkan sebanyak mungkin orang, ya, sehingga banyak orang yang terlibat dan bertanggung jawab tentunya, ya. Jadi tidak kemudian dia malas, karena kalau orang malas sebagai pegawai ya salah. Ini semuanya adalah menjadi entrepreneur-nya juga, ya. Maka saya gabungkan antara social enterprise dengan social entrepreneurship. Ya, jadi kalau entrepreneurship adalah seseorang, ya, yang memahami permasalahan sosial dan kemudian menggunakan kemampuan entrepreneurship-nya untuk melakukan perubahan sosial, ya, terutama di bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Jika bisnis entrepreneur mengukur keberhasilan dan kinerja keuangannya, ya, maka social entrepreneur keberhasilannya diukur dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Jadi tidak hanya keuntungan dari sepihak perusahaannya saja, itu namanya bisnis entrepreneur. Ya. Sedangkan kalau social entrepreneur itu adalah dampak sosialnya, itu juga akan menjadi sebuah tolok ukur, ya, bukan hanya keuangannya sudah pasti. Oke, nah kemudian kita masuk ke entrepreneur-nya. Apa yang bisa dilakukan dengan social entrepreneur ini? Ya, ini contoh, ini adalah satu gambaran bagaimana seseorang itu membeli atau ingin membeli kopi, ya. Bahwa orang itu pengen minum kopi mah biasa saja, ya. Tapi bisa tidak kita membuat satu perbedaan dengan warung-warung kopi yang lain, ya. Nah, lalu dia mempunyai ide, ya, apa? Bagaimana kalau saya membuka warung kopi dengan memberdayakan, ya, orang-orang yang mempunyai disability, ya. Jadi orang-orang yang cacat. Nah, kasarnya begitu, ya. Nah, kan bisa tuh. Misalkan kalau orang tidak punya kaki, tapi kan masih bisa tangannya untuk mengerjakan menggrinder kopi, misalkan membuat kopi, itu bisa saja, ya. Orang buta juga banyak yang terlatih untuk bisa melakukan banyak hal, ya. Orang tuli, ya, dulu di dekat perumahan saya ini ada sebuah warung kopi yang memberdayakan orang-orang yang bisu tuli, ya. Jadi sudah dituliskan di depan bahwa warung kopi ini petugasnya atau karyawannya adalah bisu tuli, supaya orang-orang atau konsumen yang ada di situ tidak kaget, ya, kok ngomongnya nggak jelas, ya, toh. Nah, sehingga warung kopi ini cukup laris, ya. Karena apa? Karena banyak orang itu juga akhirnya tergerak. Kalau saya makan di sini, saya tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik kafe tersebut, tetapi juga saya sudah terlibat memberdayakan orang-orang yang mempunyai anugerah yang lain, ya, disability itu. Nah, itu ada misi sosial. Nah, tadi di dalam pengantar di film ke depan jelas sekali diceritakan bahwa ini adalah satu perusahaan yang sekarang ini bertumbuh sangat cepat dan merupakan perusahaan dengan konsep yang sangat menarik, ya kan? Karena apa? Kita tidak hanya terpaku kepada diri kita sendiri, tetapi juga kita mempunyai kepedulian terhadap sekelilingnya. Nah, ini hebatnya dari social enterprise atau social entrepreneur itu sendiri. Nah, bagaimanakah kita akan memulai membentuk sebuah social enterprise dari diri kita sebagai seorang social entrepreneur? Tentu kita harus mengetahui permasalahan yang ada di sekeliling kita, ya. Analisis SWOT bisa kita gunakan, ya. Apa persoalan sosial yang ada di tempat kita yang akan kita pecahkan, ya. Misalkan banyak pengangguran, misalkan
kemampuan ekonominya rendah, ya. Apa kelebihannya? Ya, kelebihan dari lingkungan kita. Oh, mungkin karena di lingkungan kita ini banyak anak-anak muda, wah, anak-anak muda tapi pengangguran, ya kan? Baik-baik, ya, tidak suka mabuk, ya. Tetapi mereka bekerja pekerja kasar. Nah, misalkan begitu. Nah, ini dari situ kemudian kita bisa mengetahui apa sih keunggulan dari anak-anak muda yang tadi ada di sekeliling kita. Mungkin dia mempunyai suatu keuletan. Nah, bagaimana kalau keuletan atau keterampilan-keterampilan itu kita poles bersama? Contoh, banyaknya kerja di mana? Oh, jadi buruh di garmen. Oh, kalau dari buruh di garmen, mestinya dia bisa dong, bisa menjahit dong. Nah, gitu kan. Bisa nggak dia mendesain? Cari. Oh, tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, apa mungkin kita mencari desainer, ya toh? Nah, cari desainer untuk mengajarkan membuat desain pakaian. Nah, ketika kemudian kita mampu mendeliver anak-anak tersebut kemampuan yang baru, maka ciptakanlah sebuah usaha, ya toh? Misalkan adalah kita membuat apa? Ya, produsen pakaian, ya, di mana produsen pakaian itu yang mendesain adalah anak-anak muda di sekeliling kita, kemudian mereka keluar dari pabrik dan kemudian dia membuat sendiri pakaiannya, disuplai sesuai dengan desain yang kita inginkan, ya, dari desainer yang kita sewa atau yang mungkin memberikan bantuan kepada kita, dan kemudian kita minta orang lain untuk memasarkan, ya toh, baik menggunakan teknologi online misalkan, atau mungkin suatu ketika kita akan mengadakan fashion show. Tahu fashion show sekarang juga tidak harus dikemas dalam bentuk yang mahal, ya. Mungkin teman-teman masih ingat beberapa waktu yang lalu ada apa istilah fashion on the street gitu, ya. Jadi kita cukup menggunakan jalan tertentu yang menarik sebagai tempat untuk adu atau memamerkan model terbaru dari rancangan kita. Nah, itu sebenarnya kita juga sudah memanfaatkan, ya. Kalau teman-teman lihat yang kemarin itu anak-anak jalanan yang disuruh menjadi model, ya toh. Jadi terlihat dari naturalnya. Nah, itu juga merupakan sebuah social enterprise, ya. Jadi kita tidak menggunakan model yang mahal, yang terkenal, tapi hanya menggunakan anak-anak jalanan, ya. Anak-anak jalanan menggunakan pakaian sekedarnya, lalu dengan teknik fotografi, teknik film yang tertentu, lalu terlihat bahwa bukan anaknya itu yang difokuskan, yang menjadi fokus, tetapi adalah pakaiannya. Nah, itu sebagai satu contoh sebuah social enterprise dari pemikiran seorang social entrepreneurship. Ya. Oke, nah ini beberapa contoh, ya. Misalkan lingkungan kita punya sumber daya alam, ya, mineral dan energi dan sumber alam masih banyak. Potensi pariwisata juga sangat besar. Lokasi geografis Indonesia yang sangat menguntungkan. Potensi budaya yang beragam. Nah, masalah yang ada apa? 7,9 juta penduduk miskin, bergantung dari laut. Nah, lalu kita kelola semuanya ini menjadi satu sinergi. Nah, sinergi adalah satu kata kunci, ya. Tidak boleh kita bermain sendiri-sendiri, ya, harus bersinergi. Nah, tentu orang itu mau bersinergi apabila dia mendapatkan keuntungan, tapi sisi lain dia juga harus mempunyai konsistensi. Sebab kalau salah satu dari peran mereka itu tidak bisa dijalankan dengan baik, maka akan berdampak kepada bisnis ini secara keseluruhan. Ya. Jadi misalkan ada bagian yang sudah berhasil memberikan ceruk pasar, ya. Oh, ini ada perusahaan pengalengan ikan yang membutuhkan sekian ton, ternyata nelayannya males-malesan, ya, atau kemudian nelayannya malah tiba-tiba menuntut nilai yang tinggi, ya, dari ikan yang dia dapatkan,
ya, karena kebutuhan konsumtif misalkan, ya. Wah, ini akan menjadikan ketidakpercayaan, ya. Perusahaan tersebut kemudian tidak bisa memenuhi pemesanan ikannya, nah, perusahaan tersebut akan memutuskan untuk tidak kerjasama lagi. Mengapa? Karena ada pelayanannya yang boleh dikatakan berlagu, ya. Sudah naik pangkat sedikit, wah kemudian dia mulai aneh-aneh, kan kebanyakan orang Melayu itu punya watak seperti itu, ya. Jadi sedikit naik kelas gitu, wah terus pengennya naik terus. Nah, lalu kalau sudah diputuskan putus, tidak punya kerjaan lagi, baru dia nanti kerja sendiri lagi. Itu yang biasa terjadi di dalam sebuah social enterprise itu begitu memang, ya. Maka saya katakan tadi harus ada komitmen, ya. Tidak akan mereka itu untung sendiri memang, ya. Jadi tidak kemudian berlomba, ya, kaya-kayaan, bukan begitu, tetapi ini adalah upaya untuk maju bersama. Ini yang agak sulit di wilayah kita itu. Oke, nah apa sih dampak positif yang diinginkan? Nah ini adalah kerangka dari apa ini, UNICEF ini sepertinya, ya, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, ya, kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, ya, ada 17 ya tujuan, ya. Oke, nah kalau lihat-lihat seperti ini ya nggak ada yang namanya kekayaan itu nggak ada, ya. Ini semuanya kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, climate action, ya, toh. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menjaga alam ini, ya, termasuk di situ. Oke, peace, justice, and strong institution, oh ya kan, menjaga kedamaian dunia, wah ini termasuk. Oke, ya, jadi tujuan dari enterprise sosial itu adalah sebuah kesejahteraan bersama. Minimal adalah tidak ada kemiskinan, ya, atau mampu mendapatkan pendidikan, kemudian tidak ada apa itu tadi, kelaparan, ya, toh, mendapatkan air bersih, ya, kemudian tidak mempunyai rasa was-was, ya, ditekan, ya, semuanya merasa aman, segala macam. Nah, untuk bisa membuat social entrepreneur ini, maka ada contoh gambaran yang disebut dengan bisnis model Canva, ya. Jadi bagaimana kita bisa merancang sebuah bisnis dan bagaimanakah merancang dampaknya terhadap entitas yang ada di sekeliling kita. Nah, biasanya kerangka kerjanya seperti ini, teman-teman, ya. Jadi ada customer dan community-nya, siapa saja konsumen dan komunitas yang akan terbantu atau kita bantu. Kemudian nilai yang ditawarkan, ya, kepada konsumen tersebut. Mengapa konsumen harus membeli dari produk ini? Berarti kita harus memberikan nilai dari produk yang akan kita tawarkan. Kemudian social impact, ya, apa saja dampak positif yang akan kita dapatkan, kita capai, ya, dari kegiatan ini. Lalu yang keempat, dari mana sumber pendapatannya? Ya, jadi uang itu nanti akan kita dapat, sumber dananya itu dari mana? Yang kelima, apa saja biaya yang diperlukan? Lalu yang keenam adalah sumber daya yang sudah kita miliki. Sedangkan yang ketujuh, siapa partner yang bisa kita membantu usaha kita, ya. Jadi di sini kita saudara lihat yang sebelah kanan itu apa yang kita ingin dapatkan dan yang sebelah kiri adalah apa yang diperlukan. Oke. Ini adalah satu gambaran bagaimanakah kita membuat model bisnis Canva ini. Kita lihat. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, value proposition for each segment, channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model.
But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touch points you're interacting with customers and delivering value. Customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. Key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Ya, itu gambarannya ya. Jadi kita menggunakan framework yang satu ini ya. Cuman kalau di dalam film tadi ditambahi lagi dengan key activity ya. Oke, sehingga di situ ada key activity dan ada satu tadi apa lagi ya? Tadi ada 9 ya kalau tidak salah ya. Tapi intinya hampir sama ya. Jadi itu hanya ingin memperjelas saja bahwa untuk menjaga denyut bisnis ini tetap berjalan itu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan tadi di dalam slide dalam film yang pertama itu tentang jamur ya. Ya, apa yang customer-nya itu siapa ya? Jamur itu kan banyak sekali customer-nya ya. Banyak orang itu sekarang suka masakan jamur. Ya, banyak. Lalu apa value yang kita nilai yang kita bisa usung, yaitu bahwa kita akan membiakkan, membudidayakan jamur dari bahan-bahan organik, ya, tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, organiknya apa? Kopi itu tadi, ya kan? Lalu kita kerjasama dengan para pengusaha warung kopi. Ya. Untuk mengumpulkan, ya, maka kita bisa saja menggunakan kelompok yang lain. Ya, misalkan ada orang yang selama ini bekerja sebagai pemungut sampah gitu ya, sekarang memunguti ampas kopi itu. Nah, ini kan berarti sudah akan melibatkan pengiriman. Ya, belum lagi nanti setelah jamur tersebut kemudian di packing, ya, maka kemudian harus dikirimkan. Nah, ini pasti akan melibatkan perusahaan-perusahaan logistik. Bisa saja jamur ini tidak dijual dalam bentuk mentah, tapi dijual dalam bentuk sudah menjadi makanan yang siap makan. Berarti kita akan melibatkan lagi perusahaan yang mengolah, ya, orang-orang yang mau mengolah jamur tersebut. Nah, ini menjadi satu usaha yang berdampak sosial yang besar. Nah, energi positif yang diharapkan adalah bahwa orang-orang yang terlibat merasa menjadi pemilik bisnis. Ini yang penting. Sehingga semuanya akan bekerja dengan maksimal supaya bisnis ini tetap berjalan dengan baik. Ya, itu kuncinya di situ. Ya, kalau sudah bermain satu-satu, wah, tidak bisa. Ya, oke. Nih, nah jadi diharapkan lagi nanti kalau dikatakan tadi adalah apa sih pertanyaan yang keberapa tadi itu? 3 ya, apa saja dampak positif yang ingin dicapai, social impact-nya itu apa? Nah, kalau kita bisa merumuskan seperti itu, maka kita akan lebih mudah
untuk menetapkan siapa yang akan terlibat dan bagaimanakah keterlibatan mereka itu. Nah, di sini ada beberapa aturan di dalam mengelola ini. Yang pertama adalah ciptakan sebuah keseimbangan. Ya, keseimbangan apa? Dampak sosialnya didapat, tetapi keuangannya juga didapatkan. Nah, kalau cuma keuangan saja, ya pasti nanti yang orang-orang yang lain akan mendapatkan rasa ketidakadilan. Nah, ini mulailah mereka kemudian akan bertingkah. Demikian pula kalau dampak sosialnya yang didapatkan tetapi keuangannya kurang, ya modalnya lama-lama habis. Ya, maka di sini harus ada keseimbangan antara pendapatan finansial dengan dampak sosial yang diinginkan. Ya, itu harus ada. Nah, di sini juga digambarkan keseimbangan ini kita buat dengan memadukan antara model bisnis, ya, tadi juga dikatakan bagaimana kita mendeliverikan produk ini, ya, dengan membuat perencanaan bisnis. Kalau bisnis model ini bicara tentang bagaimanakah kita menciptakan bisnis dan kemudian menghantarkan nilai dari bisnis, dari produk atau jasa yang kita munculkan, sedangkan bisnis plan adalah tentang apa tujuan dari bisnis ini, ya, apa tujuan yang ingin kita dapatkan, ya. Kalau yang bisnis model itu bagaimanakah kita menciptakan bisnis, kalau tadi adalah apa yang ingin kita dapatkan. Nah, kalau dalam bisnis model kita memerlukan berbagai elemen seperti customer-nya siapa, nilai yang akan kita usung apa, nilai itu maksudnya ya jamur itu tadi nilainya apa, jamur yang organik, ya kan, misalkan jamur organik, kualitas tinggi, nah itu namanya nilai. Jadi bukan jamur yang dari pestisida, misalnya menggunakan pestisida. Lalu customer relationship, ya, ini satu model bisnis yang sekarang menjadi penting. Bagaimana kita tetap harus mampu mengelola konsumen kita, ya, karena mencari konsumen itu susah, mencari konsumen baru itu susah. Jadi kita harus mempertahankan konsumen-konsumen kita untuk semakin loyal, ya. Kemudian channel, yaitu bagaimana kita akan saluran-saluran yang akan kita gunakan untuk melakukan bisnis ini, ya. Banyak hal, bisa secara online, bisa secara offline, itu dari kerangka besar. Nanti secara online pun ada macam-macam, bisa kita menggunakan portal-portal yang sudah ada, bisa juga kita menggunakan sebuah kerjasama dengan satu media tertentu, bisa juga kita secara offline itu juga akan banyak. Ya. Lalu apakah aktivitas-aktivitas kunci yang harus dilakukan? Ya, kemudian sumber dayanya, partnernya, ya, biaya, dan kemudian bagaimanakah kita bisa mendapatkan dana itu, ya, mengelola dana itu. Nah, sedangkan dari bisnis plan tentunya ada masukan yang berupa satu gambaran umum tentang perusahaan, kemudian lingkungan dari perusahaan ini, ya, entitas yang terlibat di dalam perusahaan ini siapa saja, ya, kemudian manusianya, keuangannya, cara untuk melakukan pemasaran dan strateginya. Nah, ini tentunya tetap harus dibutuhkan, ya. Nah, harus seimbang di sini, ya. Jadi untuk bisnis model itu butuh pemikiran yang kreatif, ya, creative thinking, sedangkan untuk membuat bisnis plan ini dibutuhkan analytical thinking, ya. Ini harus seimbang, ya, creative thinking dan analytical thinking. Ini gambar yang bagus sekali ini. Oke, yang kedua adalah dampaknya. Nah, ini dampaknya. Apa dampak dari bisnis tersebut? Ya. Nah, tentunya dampak ini akan muncul dari masalah yang kita hadapi, ya toh? Masalah yang kita hadapi. Nah, dengan masalah yang kita hadapi ini, lalu kita bisa merancang apa yang bisa kita dapatkan, ya toh? Ya, contohnya the will result in 55 people host, ya 93%
improve confidence sepertiga, continue to study. Nah, ini adalah satu indikator-indikator yang kita bisa gunakan. Siapa orang yang terlibat dari permasalahan yang awal, ya, bahwa kalau kita menjalankan bisnis ini, maka kita akan melibatkan sekian orang. Nah, jadi orang yang tadi, misalkan kalau saya tadi pakai ide pegawai garmen yang mungkin gajinya UMR, maka diharapkan dengan melakukan bisnis sendiri, maka dia sebagai produsen akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari UMR. Nah, itu contohnya begitu, ya. Oke. Nah, kemudian juga kalau perlu kita akan berpikir tentang kontribusi dari usaha bisnis kita ini dalam skala yang luas. Ya. Apa? Ternyata karena kita didukung oleh orang-orang yang bekerja sama, ya, yang tidak motor duiten gitu ya, karena kita bekerja untuk kemakmuran bersama, maka barangkali kita akhirnya bisa memunculkan pakaian dengan harga yang lebih murah, tapi dengan kualitas dan model yang ada di dalam pasaran. Nah, ini lalu apa? Ada secara luas banyak orang yang kemudian berpakaian lebih modis kan gitu ya. Kalau orang-orang sekarang mungkin yang bisa berpakaian modis itu hanya orang yang punya duit banyak, maka kelak orang yang tidak mempunyai duit banyak pun berpakaian secara lebih modis ya. Jadi dipandang pun jadi enak gitu kan. Kita yang memandang juga enak. Nah, ini adalah satu gambarannya ya. Bagaimanakah bahwa kegiatan-kegiatan tersebut harus mempunyai dampak secara komersial maupun secara sosial ya kepada semua entitas yang terlibat. Oke, ini satu contoh saja ya bagaimana kita membuat skincare kulit apel misalkan ya, bahwa kulit apel itu bisa dipakai untuk cuci muka ya, sabun muka ya. Sekarang ini orang kan semakin genit ya, orang sabunan aja mukanya pakai sabun sendiri, rambutnya pakai sabun sendiri, bodinya pakai sabun sendiri, kukunya pakai sabun sendiri, mungkin kakinya pakai sabun sendiri, barangkali begitu ya. Sedangkan saya itu kalau pakai sabun itu all in one ya, sabun untuk rambut sampai dengan ujung kaki, sampai dengan ujung kepala, satu rambut itu bisa, satu sabun itu bisa ya. Oke, nah kita lihat siapakah kunci partner kita. Ya, yang pertama adalah penyedia bahan baku, kulit apel. Nah, kita bisa berpikir, dari mana kita bisa mendapatkan kulit apel ini? Ya, dari mana ya? Mungkin adanya bisa usul nih, dari mana kita bisa dapatkan kulit apel? Kalau dari warga biasa, nggak bisa. Kenapa? Ya kalau keluarga tersebut makan apel. Kalau tidak, ya kan? Karena ini kan harus konstan, ya. Nah, kita harus cari siapakah yang bisa menyumbang kulit apel kepada saya. Nah, mungkin adalah kafe-kafe yang menyediakan jus apel, barangkali kan gitu. Ya. Kemudian nanti kita juga butuh partner untuk memajang produk ini, meskipun mungkin juga ada secara online. Siapa itu? Barangkali adalah apotek. Ya. Mungkin kita juga ingin ada partner untuk mendistribusikan produk ini dalam area yang lebih luas, berarti kita butuh distributor. Ya. Mungkin kita juga butuh tenaga-tenaga penjual yang lebih banyak. Nah, kita menghimpun reseller. Ya. Lalu bagaimanakah kita bisa mengenalkan produk kita? Kita butuh seorang promotor atau agent marketing, ya seperti itu. Nah, itu kunci-kunci, partner kunci kita. Nah, kegiatan kuncinya apa? Merancang formula. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan satu formula untuk membuat sabun muka, untuk membuat pelindung matahari, untuk menumbuhkan atau mungkin menjaga kesegaran kulit dan segala macam dengan menggunakan kulit apel sebagai bahan utamanya. Nah, kemudian kita juga harus selalu mampu melakukan pengujian supaya produk kita itu memang layak dikonsumsi. Nah, kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah promosi, karena mungkin skincare itu banyak banget, ya kan?
Nah, kita mempunyai scan car dari kulit apel. Wah, hebat banget ini, berbeda ya. Oke. Nah, nilai yang kita tawarkan apa dari produk kita ini ya? Bahwa scan car kulit apel ini ternyata adalah sebuah perawatan muka yang bisa dilakukan untuk semua atau diterapkan pada semua jenis kulit. Kulit yang badak mungkin, atau kulit yang halus ya. Itu semuanya bisa menggunakan skincare kita. Itu salah satu nilai. Lalu kualitasnya ya, dan bahan bakunya teruji sesuai dengan standar yang ada. Ya, standar dunia misalkan. Jadi sertifikasi pun kalau kita perlukan, kita perlukan. Kemudian harga yang terjangkau. Lalu kandungan antioksidannya tinggi ya. Nah, lalu tadi itu tadi sertifikasi ya. Nah, bagaimanakah caranya kita untuk mengedukasi konsumen kita supaya konsumen kita tetap loyal? Nah, misalkan dengan melakukan seminar, ya toh? Seminar, lalu dari situ kita akan membagi-bagi produk, ya toh? Atau kita juga membuat satu komunitas memanfaatkan limbah apa? Kulit apel itu tadi. Ya, jadi orang-orang konsumen biasa, keluarga yang barangkali semula tidak tertarik dan itu adalah konsumen kita, maka bisa menyumbang kulit apelnya. Nah, syukur-syukur kulit apelnya tidak diberikan secara gratis, tapi juga dibeli, ya, atau dengan harga tertentu. Nah, ini akan menarik. Lalu juga kita bisa melakukan iklan, ya, banyak iklan. Ya. Lalu channel yang akan kita gunakan untuk berjualan itu apa? Ya, online, ini banyak sekali. Ada Instagram, ada Facebook, ya, sosial media sekarang udah ramai sekali dengan jualan. Ya. Atau kita memanfaatkan portal-portal e-commerce yang ada, seperti Tokopedia, Shopee, dan segala macam. Nah, lalu di awal tadi kita juga harus tahu siapa sih segmen kita, nah, remaja, perempuan, ya. Atau mungkin remaja laki-laki yang genit-genit ya. Karena anak laki-laki sekarang di Indonesia juga sudah ketularan laki-laki Korea yang sangat peduli dengan perawatan mukanya. Ya. Lalu bagaimanakah struktur penjualannya? Ya. Nah, kita apa sih biaya yang diperlukan untuk produksi? Yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua adalah transportasi, biaya untuk pemesanan kulit apel, ya, karena kulit apel yang kita dapatkan tidak gratis, tapi kalau bisa ya tetap kita beli. Yang kedua biaya untuk uji keamanan, biaya untuk sertifikasi, ya, itu komponen-komponen biaya yang kita persiapkan untuk memproduksi skincare ini. Nah, bagaimanakah pendapatannya? Nah, pendapatannya ya dari volume penjualan. Semakin banyak penjualannya, semakin banyak mungkin yang kita dapatkan. Tapi bisa saja kita dengan menggunakan cara yang lain, ya kan? Apa? Bukan volume penjualan, tapi mungkin kita barangkali mengembangkan menjadi satu klinik, ya toh. Wah, tambah lagi ini ya. Jadi dengan adanya klinik ini, maka bukan hanya volume penjualan, tetapi juga biaya klinik atau biaya konsultasi itu juga akan memberikan tambahan untuk perusahaan kita. Ya, itu struktur secara keseluruhan. Nah, ini mungkin saudara bisa ambil contoh kerangka ini yang dikembangkan dari yang slide yang di depan tadi. Oke, ini contoh yang lain ya tentang bagaimanakah membuat bisnis model dapur coklat. Nah, ya toh. Jadi sama saja ini, sama. Siapa customer-nya? Anak-anak, remaja, dewasa, masyarakat menengah ke atas. Oh, sudah dipatok masyarakat menengah ke atas. Lalu bagaimana cara mengelola dengan masyarakat atau konsumennya? Pakai sosial media. Lalu apa aktivitas? Ya, mungkin partner yang pertama adalah partner kuncinya siapa ini? Nah, situs. Ya,
yukmakan.com misalkan. Lalu kita akan mensuplai ke perusahaan permen barangkali, ya toh. Kemudian kita akan menggunakan channel radio atau mungkin YouTube, ya, podcast tertentu. Ya, silakan saja, itu partner kita. Lalu kunci aktivitasnya, aktivitas kuncinya apa? Ya menjual coklat, ya, mengadakan event untuk promosi, melakukan pencatatan penjualan. Nah, lalu supaya barang produk kita ini diterima, apa sih nilai yang kita tawarkan dari dapur coklat ini? Gitu. Bahwa konsep dapur yang menarik perhatian konsumen. Banyak jenis coklat yang tersedia, ya, pelayanan yang baik, gitu, ramah dan sopan. Lalu ada tester consumer, jadi sebelum membeli silakan untuk mencicipi. Harga yang sangat bersaing, ya toh. Lalu sumber daya yang penting dalam kasus ini apa? Ada web, karena kita akan menggunakan online. Pegawai tentunya. Bangunan toko, karena kita konsepnya dapur coklat, jadi ya harus terlihat kita harus punya dapurnya. Lalu sistem pembayaran yang fleksibel, menggunakan teknologi finansial, ya toh. Kemudian barang dagangan itu sendiri tentunya. Ya. Kemudian channel yang akan kita gunakan untuk memasarkan apa? Bisa pemasaran secara langsung, menggunakan sosial media, atau menggunakan toko-toko online. Nah, untuk mengelola ini butuh biaya apa? Tokonya, ya toh, tenaga untuk pencatatan, entah itu menggunakan komputer atau mungkin mesin kasirnya, lalu ada biaya promosi, ada biaya pegawai yang menjaga toko, yang memproses, ya toh, kemudian biaya pembuatan coklat itu sendiri. Nah, bagaimanakah kita bisa mendapatkan keuntungannya? Yang pertama tentu penjualan dari coklat tersebut. Yang kedua, mungkin kita dari event, ya toh. Jadi bukan hanya coklatnya yang kita jual, tapi kita juga mendapatkan keuntungan dari setiap event-event yang kita lakukan. Misalkan kursus kreativitas menggunakan coklat. Nah, dari kursus itu kita sudah dapatkan coklatnya menggunakan coklat kita. Kita juga dapat untung lagi. Nah, itu contohnya. Oke, ya ini contoh-contoh yang lain lagi ya. Silakan saudara lihat ini tentang apa nih? Nanas ya, tentang nanas. Nah, sekarang silakan saudara yang mulai membuat ya. Tadi saya sudah di slide ini sudah banyak contoh, maka tugas Anda sekarang adalah ya buatlah peta permasalahan potensi yang ada di daerah Anda. Yang kedua, pilih kategori bidang usaha yang ingin dilakukan dan impact seperti apa yang ingin saudara dapatkan. Lalu yang ketiga, buatlah bisnis model Canva, ya, skema itu tadi. Lalu buat dalam bentuk PowerPoint. Nah, nanti untuk memudahkan presentasi. Ya. Jadi model Canva-nya 1 halaman. Jadi ini paling mungkin 3 halaman cukup ya dengan 1 model Canva-nya. Nah, kemudian silakan saudara kumpulkan dalam bentuk video, ya, video. Saudara bisa upload di YouTube menggunakan videonya pakai handphone saja, ya kan. Kemudian kumpulkan di dalam slide saya, ya, berupa alamat-alamatnya aja, ya. Alamat ini alamatnya Pak, alamatnya sehingga nanti saya akan periksa melalui channel-channel yang saudara buat itu. Ya, mungkin karena perlu diskusi ya. Nah, saudara buat saja ini berkelompok ya, mungkin bertiga lah, bertiga. Ini kalau tempat saya ada 15 orang yang aktif, ya bertiga berarti nanti akan ada 5 model bisnis yang bisa saudara rancang. Ya, itu tugasnya. Ya, itu teman-teman yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Ya. Jadi silakan saudara untuk mulai membentuk kelompok. Kalau ini saya lihat dari sini ada 13 orang. Harusnya tuh berapa tuh teman-teman? 13 atau 15 tuh? 15 ya.
Sekitar 15 sih, Pak. 15 ya Mas Domenico ya. Ya, mungkin bisa dibuat bertiga ya. Ya, bertiga secara online nanti membahas, membuat model kanvanya, lalu dirancang siapa yang jadi sasaran, apa dampak sosialnya. Gitu ya. Jadi itu dibuat dalam video, nanti yang dikumpulkan adalah linknya, ya, linknya saja, atau boleh PPT-nya dikumpulkan di tugas, ya, PPT-nya dikumpulkan tugas boleh, lalu link videonya nanti diberikan lewat WhatsApp. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya, untuk presentasinya berarti presentasi bertiga ya, Pak? Kalau yang ini presentasinya bertiga, tapi yang dalam bentuk film ya, Mas Domenico ya. Jadi tidak presentasi di dalam pertemuan ini, tetapi saudara membuat film. Presentasinya saudara rekam sendiri. Oh ya, masih. Ya. Oke, yang lain? Tidak ada?